tutorial narinya kayak gimana supaya Oke, koko kana. Oke, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin saya pesan ramen di Hoka Hoka Bento loh. Nama menunya Hokkaido Miso Ramen. Saya pesan ramen itu karena Taiki pernah bilang kalau ramen itu enak. Terus pas coba rasanya emang enak ya. Untuk kalian yang ada di Indonesia kayaknya harus coba nih. Terus kalau udah coba kasih tahu ke saya ya pendapat kalian tentang ramen itu. Rasanya sih emang enak ya, tapi sayang banget porsinya kecil banget. Taiki cerita kalau dia pesen ramen itu yang ukurannya paling besar. Terus kata dia ukuran yang paling besar itu juga masih kecil buat dia. Waktu kemarin saya pesan ukuran standar dan emang kecil banget sih porsinya. Terus di Indonesia ada satu restoran mie yang lagi terkenal. Nama restorannya itu Mie Gacoan. Kata gacoan itu berasal dari bahasa Betawi yang artinya jagoan. Jagoan itu artinya tokoh baik dan kuat di film. Misalnya Kamen Rider atau Onizuka Sensei di film GTO. Anak saya suka banget mie dari restoran ini. Saya juga jadi penasaran, terus pesen deh. Pas sampai saya kaget soalnya mie-nya itu sederhana banget. Terus mie ini pedes banget loh. Saya pesen mie yang pedesnya level 1, tapi pedes banget. Di dalam mie-nya nggak ada sayuran, nggak ada telur atau daging, cuma ada pangsit goreng aja. Walaupun penampilannya kayak gini, tapi restorannya selalu rame loh. Sekarang di Indonesia sudah masuk masa kampanye untuk pemilu di Februari. Di pemilu nanti orang Indonesia bukan cuma milih presiden dan wakilnya aja, tapi bakal milih wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat juga loh. Nah karena itu kita bisa lihat banyak atribut kampanye di mana-mana. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, mungkin kalian bisa lihat atribut kampanye ini di pinggir jalan. Ada banyak banget, ada yang besar, ada yang kecil. Saya paling nggak suka lihat atribut kampanye ini soalnya bikin kotor. Suasana di jalan makin semrawut. Saya berharap kedepannya cara kampanye di Indonesia bisa berubah. Harusnya ada cara lain yang lebih enak dilihat. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ikut berduka atas munculnya korban jiwa di gempa prefektur Ishikawa dan di kecelakaan pesawat di Bandara Haneda di awal tahun ini. Saya dan masyarakat Indonesia ikut berdoa supaya semua orang yang terdampak bencana-bencana ini bisa segera pulih dan bisa jalani kehidupannya kembali. Saya jadi ingat gempa yang terjadi di daerah Tohoku di 2011 lalu. Waktu itu saya ada di Jepang, tepatnya di Tokyo. Gempa itu adalah gempa besar yang pertama kali saya alami selama tinggal di Jepang. Kejadiannya tepat banget sebelum saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya ngalamin pemadaman listrik, terus lihat juga makanan di kombini habis, baterai juga habis. Terus saya juga ngalamin kejebak lumayan lama di Ikebukuro karena keretanya ada masalah dan lain-lain. Setelah gempa itu saya lulus dari program S2 di Tokyo Gaidai. Tapi karena kondisinya susah, jadi waktu itu nggak ada acara wisuda yang besar. Ngomong-ngomong mengenai bencana, di awal tahun ini ada juga bencana di Indonesia loh. Ternyata satu hari sebelum gempa di Ishikawa, Jepang, di Indonesia juga ada gempa lumayan besar. Gempa itu terjadi di daerah Sumedang, Jawa Barat.
Terus ada juga kecelakaan kereta api di Bandung. Terus ada gunung meletus juga. Jadi Indonesia sama dengan Jepang, yaitu memulai tahun 2024 dengan banyak bencana. Seperti yang tadi saya ceritain, sebelum gempa di prefektur Ishikawa, di tanggal 31 Desember 2023, ada gempa di daerah Sumedang. Sumedang adalah kota atau daerah yang ada di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah timur kota Bandung. Gempanya itu berkekuatan 4,8 magnitudo. Kejadiannya pas malam, jadi pas orang-orang lagi ngerayain tahun baru ya. Nah, paginya, yaitu di tanggal 1 Januari 2024, ada bencana lagi, yaitu gunung meletus di daerah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Timur Timur. Nusa Tenggara Timur juga terkenal dengan Pulau Komodonya. Di tanggal 1 Januari 2024 pagi, sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian timur, berarti sama dengan jam 10 waktu Jepang. Gunung Lewotobi laki-laki meletus. Gunung ini memang ada dua, ada Gunung Lewotobi laki-laki dan ada Gunung Lewotobi perempuan. Nah, di hari yang sama, di tanggal 1 Januari sore, gempa di prefektur Ishikawa terjadi. Kalau nggak salah, gempanya jam 4 sore waktu Jepang. Berarti itu sama dengan jam 2 siang waktu Jakarta. Jadi kesimpulannya, di malam tahun baru, di tanggal 31 Desember 2023, ada gempa di Indonesia. Terus tanggal 1 Januari pagi, ada gunung meletus di Indonesia. Terus sorenya, ada gempa di Jepang. Nah, bencananya nggak berhenti di situ ya. Di tanggal 2 Januari ada kecelakaan pesawat di Bandara Haneda. Terus tanggal 3 Januari ada gempa lagi di Indonesia. Kali ini gempanya di daerah Banten. Banten ini adalah bagian Pulau Jawa yang dekat dengan Pulau Sumatera. Kalau di tanggal 4 Januari alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi di tanggal 5 Januari pagi ada kecelakaan kereta di daerah Bandung. Dari cerita tadi, kita yang ada di Jepang dan Indonesia kayaknya mulai tahun 2024 ini dengan perasaan yang sedih ya. Terus sekarang di Indonesia kan musim hujan. Biasanya kalau musim hujan itu banyak daerah yang kena banjir juga. Di Jakarta lumayan banyak daerah rawan banjir. Di Bekasi juga sama. Kalau lihat berita di TV, pasti ada berita tentang banjir. Saya tinggal di Jakarta Timur, jadi perbatasan antara Jakarta dengan Bekasi. Kalau daerah tempat tinggal saya, kontur tanahnya agak tinggi, jadi sampai sekarang saya belum pernah ngalamin banjir. Kalau teman kerja saya yang tinggal di Bekasi, pasti tiap tahun ngalamin banjir. Ada teman yang rumahnya sampai kemasukan air, ada juga yang rumahnya aman dari banjir, tapi jalan di sekitar rumahnya kebanjiran. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Terus di Jakarta atau Bogor, kalau musim hujan, suka ada pohon yang tumbang juga. Pohon tumbang biasanya terjadi pas lagi hujan besar. Bagian Jakarta yang rawan pohon tumbang, itu kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan ya. Soalnya di sana banyak pohon-pohon yang besar yang lumayan udah tua. Selain berita tentang banjir, akhir-akhir ini ada juga berita tentang tanah longsor. Kalau tanah longsor ini mungkin sering terjadi di daerah yang banyak bukit atau gunung ya. Setelah masuk bulan Januari, saya udah beberapa kali lihat berita tentang tanah longsor ini. Walaupun awal tahun ini kita sedih kayak gini ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画で、日本とインドネシアで起きた災害について話しましたけれども、いかがでしょうか。日本もインドネシアも、火山が多い国でよく地震とか起きていますけれども、インドネシアでの、防災訓練はあんまり行われていないような気がします。あと、家とかの建物にも、地震対策はあんまりないかなという印象ですね。結構危ないですね。
さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はチュマです。チュマは基本的に福祉の役割を果たしていて、日常会話でよく使われる単語だと思いますけれども、皆さんはインドネシア人から聞いたり、自分から使ったりしたことはありますか？チュマはハニャと同じ意味を持っていて、ハニャのカジュアル形式だと思ってもいいと思います。チュマに日本語のだけとか、のみとか、しか何々ないとかという、意味があると思います。今回の日記に出たのはこちらです。Di dalam mie-nya nggak ada sayuran, nggak ada telur atau daging, cuma ada pangsit goreng aja. という文章で意味は、麺の中に野菜がなくて、卵とかお肉とかもなくて、揚げワンタンしか入っていないですという意味です。では、他の例文を見てみましょう。例えば、peserta yang berasal dari Indonesia cuma Pak Hari saja という文章で意味は、インドネシアから来た参加者はハリさんだけだという意味です。他の例文を見ましょう。例えば、orang yang bisa makan sebanyak itu cuman dia saja という、文章で意味は、あんなようにたくさん食べれる人は彼しかいないという意味です。今回は文末にサジャがついていますけれども、このサジャはチュマの意味を強化するために使われていて、つまり強調というものですね。あと実はチュマに、他の意味合いもあって、タピと同じような意味です。その例文は例えば、kamu boleh masuk ke ruang pameran ini, cuma jangan lama-lama ya という文章で意味は、君は展示会の部屋に入ってもいいけど、長居しないでくださいという意味です。今のチュマは、そのままタピに置き換えることができますね。もう一つ例文を見ましょう。例えば、saya punya uang sih, cuma saya juga punya keperluan lain. Jadi, nggak bisa pinjamkan ke kamu という文章で意味は、お金はあるけれど、他の用もあるから、君に貸すことはできないという意味です。今のもそのままタピに置き換えることができますね。チュマの派生語として無料という意味のチュマチュマもありますし、無駄という意味のパルチュマもありますけれども、今回はこれぐらいにしておきましょう。また質問やコメントなどがありましたらどうぞ書いてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに、例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして、私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.